Jadi aklamasi kalau saya tidak keliru ya. Jadi pemilihannya jadi kalau melihat track record dari periode sebelumnya, memang kelihatan bahwa kondisi kita, terutama dengan target utama inflasi, itu berhasil terkendali selama 5 tahun terakhir dan mengakibatkan suku bunganya pun lebih rendah. Bahkan di bawah 5%. Ya. Oh, maaf, inflasinya. Nah, dengan pattern ini dibanding yang kita ketahui dulu sebelum itu atau jauh sebelum itu, kita itu cukup langganan inflasi yang tinggi dan suku bunga bahkan melampaui 10%, belasan persen, bahkan bisa di atas 20%. Nah, dengan modal inflasi yang rendah dan membuat suku bunga rendah pun, itu adalah kita bisa sebut merupakan suatu pola dalam bank sentral beberapa tahun terakhir ini, sehingga saya kira cukup wajar dengan pengangkatan yang kedua kalinya buat Pak Ferry karena mampu meredam inflasi dan membuat suku bunga dapat terkendali. Jadi tanggapannya lebih ke Mungkin itu. positif ya Pak ya dengan pengesahan Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih kembali menjadi periode keduanya. Nah Bu Telisa sendiri bagaimana Pak, dari Bu Telisa sendiri Bu, bagaimana tanggapannya mengenai pengesahan Pak Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia kedua kalinya? Iya, jadi ini kan cukup rekor ya, pertama karena jarang Gubernur BI 2 periode, itu yang kita Betul, ketahui ya. Artinya betul. memang, ada beberapa yang menjadi pertimbangan, yaitu terkait dengan uncertainty yang ada. Jadi dengan adanya ketidakpastian, kita membutuhkan bank sentral yang sudah diketahui mungkin pola sebelumnya, Ya. ya. Jadi kan kalau ada inovasi kebijakan yang terlalu banyak di tengah uncertainty, itu pun kan tidak baik. Jadi setidaknya pola kebijakannya sudah bisa diprediksi oleh pasar ya. Jadi pasar mencari figur yang lebih untuk ke stability ya. Jadi Ya. itu yang saya nilai. Jadi pemilihan kembali Pak Peri ini adalah terkait dengan uncertainty yang ada sehingga dibutuhkan tadi gubernur bank sentral yang memang bisa lebih terprediksi arah kebijakannya itu seperti apa. Jadi Kemudian menyangkut yang uncertainties ya Bu kedua, Telisa yang memang diterawang akan ya ada ke depan. Silakan lanjut lagi Bu. iya. Dan yang kedua, keberhasilan beliau mungkin dalam, memitigasi berbagai resiko saat pandemi, itu juga, ya itu tadi, Ya, kembali ke nomor betul. satu juga, menyebabkan kebutuhan akan Gubernur Bank Sentral untuk memitigasi lagi, jilid 2 nih, ketidakpastian Jilid jilid 2. 2 setelah pandemi ini. Ya, Iya, ya jilid berapa sebenarnya cuman jilid 2 setelah pandemi, artinya ya setelah ya, pandemi kita menghadapi ketidakpastian-ketidakpastian baru seperti krisis perbankan global yang terjadi betul, saat ini, betul. kemudian krisis Rusia Ukraina. Jadi artinya memang, dipilihlah, Gubernur Bank Sentral yang sudah Ya, berpengalaman, jam terbangnya tinggi dan sudah ya. terbukti, seperti itu ya, sudah terbukti pada periode sebelumnya. Meskipun tentu pasti ada kekurangan, kelebihan, Iya, tetapi, lebih banyak aspek positif iya, sehingga itu, menjadi, muncullah ya. pemilihan keputusan Gubernur Bank Berarti Sentral tanggapannya beliau. kembali juga positif ya dari Bu Telisa. Jadi kalau misalnya sedikit saya rangkum, di tengah begitu banyak uncertainties, ketidakpastian, butuh kestabilitasan sendiri, terutama dalam sistem keuangan dan juga moneter. Dan tentunya Pak Peri setelah apa yang dilakukan selama pandemi ini, sepertinya sosok yang tepat. Nah, Bu Telisa sendiri karena juga tadi menyebut ada begitu banyak uncertainties yang dihadapi, di satu sisi 2023 ini era suku bunga tinggi juga belum kelihatan akhirnya di mana terminal rate dari Fed Fund Rate sendiri, Bank Sentral Amerika Serikat juga kita belum mengetahui bagaimana skenario-skenario yang ada ke depannya. Era suku bunga tinggi, di satu sisi ada tensi geopolitik, lalu juga mengenai kebijakan menstabilisasi inflasi, nilai tukar rupiah juga di domestik juga memang tidak berada dalam level yang begitu begitu kondusif akhir-akhir ini. Kira-kira tantangan dan PR utama dari Bapak Peri Warjio di jilid kedua seperti yang tadi Anda sampaikan itu apa saja, Bu Telisa? Iya, betul. Yang pertama pastinya ketidakpastian arah The Fed ya. Pada jilid pertama itu kan waktu krisis tuh polanya lebih pasti bank-bank sentral tuh akan melakukan QE ya. Pada saat pandemi Ya, helikopter money, QE, bunga cenderung lebih rendah gitu. Tapi sekarang bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi karena adanya krisis bank yang bersamaan ini. Jadi di satu sisi kita menghadapi inflasi, di sisi yang lain kita menghadapi jadi policy dilema yang dihadapi oleh Gubernur Bank Bank Sentral saat Sentral. ini menjadi lebih berat. Iya, policy dilemanya jadi lebih berat gitu, mana nih yang diselamatkan karena tujuan bank sentral itu kan beberapa tuh, Ya, ada stabilitas sistem keuangan, ada stabilitas inflasi, inflasi, sekarang di Undang-Undang P2SK juga harus menjaga pertumbuhan ekonomi yang ekonomi. berkelanjutan. Nah Iya. ini sama conflicting, jadi makin complicated lagi, yang mana nih? Jadi mencari level suku bunga yang tepat, mencari pertumbuhan uang beredar yang tepat Ya. itu seperti apa untuk menghadapi berbagai macam tujuan yang semakin, complicated. Kalau dulu bahkan sebelum pandemi ya, itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tujuannya itu cuma stabilitas
rupiah saja, Rupiah, satu iya. tunggal. Kalau sekarang tuh Ada stabilitas rupiah yang inflasi berarti ya. inflasi dan nilai tukar, ya, kemudian ada stabilitas sistem keuangan dan juga ada, Growth, tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harus ke betul. green economy juga. Jadi lebih rumit, itu tantangannya lebih rumitnya itu sih, yang Capaiannya memang lebih pastinya akan banyak, di dihadapi. satu sisi tujuannya lebih banyak, mandat dari Bank Indonesia lebih banyak tujuannya, di satu sisi juga memang faktor makroekonomi global juga lebih banyak tantangannya pada tahun ini kita ketahui. Tantangannya, Ya, betul. baik Bu Telisa, beralih ke Pak Willem sendiri. Pak Willem, PR utama dari Pak Peri sendiri untuk terpilihnya kembali menjadi Gubernur Bank Indonesia kedua kalinya ini seperti apa? Mungkin menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Telisa. Ya, jadi tantangan terbesar justru dugaan saya itu ada pada bulan-bulan ini, Bulan-bulan ini ya terutama Pak malah? karena bulan ini. Justru ya kalau bisa dilewati lagi setelah cobaan dalam periode-periode yang lalu, baik pandemi, kemudian Rusia Ukraina, tapi ini bulan-bulan ini karena kita coba mengamati nggak cuma bank sentral kita dan bank sentral Federal Reserve, kita lihat ini agak dilema, ya, dilema dalam kebijakan moneter. Jadi kita lihat ini ada 3 periode ya. Satu periode yang easy money. Easy money itu periode suku bunga rendah. Bahkan kalau di Amerika itu mendekati nol. Zero bounded interest rate Ya. ya, mendekati nol. Bahkan berlangsung sejak bertahun-tahun. Ya, jadi satu problemnya kelamaan. Apakah easy money-nya kelamaan? Kelamaan itu pada tahun 2008 mengakibatkan kredit banyak digelontorkan pada tahun 2001 ya, pada kredit perumahan. Yang kita tahu kasus mortgage ya. Sementara kelamaannya periode sekarang itu membuat mulai melangkah kepada kredit-kredit yang sebetulnya berisiko. Ya. Pak Willem, Ya, silakan. sepertinya tadi sempat nge-freeze, silakan Pak dilanjutkan Pak tanggapannya. Oh sorry, mohon maaf Iya, ya. Jadi silakan Pak. dilema pertama itu karena apakah easy money-nya ini terlalu lama rendahnya, itu pada saat krisis finansial global itu membuat orang menggelontorkan dana pada sektor yang berisiko, pada sektor perumahan terlalu lama. Sekarang muncul dengan terlalu lama easy money, suku bunga yang rendah, membuat orang berani menggelontorkan dana pada sektor yang berisiko dalam hal startup. Jadi satu, dilema apakah karena easy money terlalu lama. Kedua, apakah karena tiba-tiba, contohnya Fed Fund Rate itu naik dari sekitar 0,5 jadi 4,75 saat ini ya, dalam tempo setahun, itu apakah itu terlalu naik secara tiba-tiba, atau dan dilema yang terakhir, apakah suku bunga sekarang di Amerika yang sudah di 4,75 selama atau sekitar di atas 4% selama berapa bulan terakhir ini terlalu lama. Jadi ada 3 hal, apakah easy money yang terlalu lama, apakah tiba-tiba kenaikannya itu berbahaya, atau apakah masa yang cenderung tight atau mungkin biasa kita sebut dengan hawkish ya, itu apakah terlalu lama. Jadi ini yang menjadi dilema.